Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran PKN kelas 9 kali ini, kita akan membahas materi bab 2, yakni pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada materi bab 2 kali ini, kita akan membahas materi tentang makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, memahami dan menghayati isi alinea yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI 1945. Dan tujuan yang kedua adalah menumbuhkan sikap gemar membaca, menulis, dan berpikir kritis, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara dalam materi makna alinea pembukaan UUD 1945. Semoga dengan tujuan dua ini, pembelajaran akan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber motivasi dalam diri bangsa dan negara, dan sumber inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia memiliki cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan bangsa. UUD 1945 memiliki 4 alinea. Dari keempat alinea tersebut mengandung makna atau nilai-nilai dalam setiap silanya. Kita bisa lihat di layar ada 4 alinea. Mulai dari alinea pertama sampai dengan alinea keempat. Kita akan membahas tentang makna-makna alinea tersebut dari UUD 1945. Seperti contoh di alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Makna alinea yang pertama, makna alinea UUD 1945 yang pertama adalah menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bukan hak perorangan ataupun individu. Jadi setiap kemerdekaan yang diraih adalah hak segala bangsa, bukan hak individu atau perorangan. Karena di alinea pertama sudah dijelaskan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini alinea pertama. Maknanya adalah kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Makna alinea kedua adalah jika alinea pertama pembukaan UUD 1945 menyatakan hak kemerdekaan adalah segala bangsa, maka di alinea kedua menjabarkan penilaian para pendiri bangsa. Dijelaskan bahwa di pembukaan UUD 1945 di alinea kedua bahwa dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat, Sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan Indonesia merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Nah, makna dari alinea kedua adalah menjabarkan penilaian para pendiri bangsa, ya.
menilai apa? Menilai negara Republik Indonesia, bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang merdeka. Negara Indonesia adalah negara yang bersatu. Negara Indonesia adalah negara yang berdaulat. Negara Indonesia negara yang adil dan makmur. Ini menjabarkan para pendiri bangsa terhadap negara Republik Indonesia. Ini nilai yang kedua. Untuk nilai selanjutnya adalah nilai yang ketiga. Makna dari nilai pembukaan UUD 1945 yang ketiga adalah jika Indonesia dipandang sebagai sebuah negara yang merdeka, ya, itu dijelaskan di alinea kedua. Berarti Indonesia adalah negara yang bebas dari kekuasaan bangsa lain. Berarti negara yang merdeka, bebas dari penjajahan. Karena di alinea ketiga dijelaskan. Dan dapat menentukan nasibnya sendiri. Ya. Di alinea ketiga dijelaskan bahwa atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi negara Indonesia sudah merdeka. Ciri negara merdeka adalah negara tersebut mampu menentukan nasibnya sendiri. Indonesia sudah mampu menentukan nasibnya sendiri. Berarti negara Indonesia adalah negara yang merdeka. Negara yang merdeka adalah negara yang bebas dari kekuasaan bangsa lain. Indonesia sudah bebas dari kekuasaan bangsa lain. Makanya di alinea ketiga, makna dari alinea ketiga adalah negara Indonesia adalah negara yang bebas, dapat menentukan nasibnya sendiri. Kebebasan ini, ya, kebebasan ini bukan semata-mata hanya perjuangan, bukan semata-mata perjuangan dari bangsa Indonesia, tapi atas berkat rahmat Allah lah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Bangsa Indonesia bangsa yang bebas dari penjajahan. Bangsa Indonesia bangsa yang mampu menentukan nasibnya sendiri. Jadi itu yang makna alinea ketiga. Di makna alinea keempat adalah jika Indonesia dipandang sebagai negara yang bersatu, ya, berarti dalam tiap warga negara muncul kedaulatan. Ya, berarti dalam tiap warga negara muncul kedaulatan, tekad untuk mewujudkan cita-cita bersama. Cita-cita bersama. Cita-cita ini terkandung dalam Pancasila. Pancasila terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Apa menjelaskan ke alinea keempat itu? Alinea keempat menjelaskan kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jelas di alinea keempat ini bahwa tercantumlah tujuan bangsa Indonesia. Tujuan tersebut di Pancasila dan dituangkan ke dalam pembukaan UUD 1945. Selesai sudah pembelajaran kita kali ini dengan tema makna alinea pembukaan UUD 1945. Semoga dengan makna-makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan pembelajaran kita kali ini kita bisa mengambil hikmahnya dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, ada penjelasan yang keliru dan kurang
kurang puas dalam penjelasan kali ini. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.